Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aziz Puguh Krismantio dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjut surat Al-Ikhlas sebagai tugas mata kuliah Tahsin Al-Quran pada sesi ketiga. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita jabarkan tentang hukum nun sukun atau tanwin yang ada di surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3 tadi. Hukum nun sukun atau tanwin di ayat 2 yang pertama adalah kitabun u. Di awal ayat ini adalah hukum idhar halki, yang mana idhar berarti jelas, halki itu di tenggorokan. Maka pembacaannya adalah kitabun u. Kemudian lanjutannya unzila. Di sini ada nun sukun bertemu zain. Nun sukun bertemu zain adalah bacaan ikhfa hakiki. Cara bacanya dengan cara samar sambil berdengung sebanyak 3 ketukan atau 3 harokat atau 1,5 alif. Kemudian fala yakun fi sama juga ikhfa hakiki. Dilanjut harajum. Tanwin bertemu dengan mim, termasuk dalam hukum bacaan idgham. Idgham pengertiannya adalah masuk, maknanya masuk, maka membacanya tanwin di sini dimasukkan ke huruf mim, jadinya membacanya dengan mendengung. Idgham bi gunnah. Idgham masuk bi gunnah dengan mendengung.
Kemudian minhu juga sama idhar halki, karena ha itu termasuk huruf halki. Litunzira, tunzira ikhfa hakiki. Kalau di ayat 2 ini sudah habis ya hukum nun atau tanwinnya. Dilanjut ayat 3, ittabi'u ma unzila. Sama juga ini tadi, unzila itu nun mati bertemu zain, ikhfa hakiki. Sering tertukar antara idhar halki dengan ikhfa hakiki ya. Halki hakiki ya. Ikhfa hakiki, ikhfa itu samar, hakiki yang sebenarnya samar, maka bacanya ya samar. Huruf ikhfa hakiki itu ada 15 dari ta sampai kaf. Kemudian dilanjut mir rabbikum, nun sukun bertemu ro. Di sini nun sukunnya lebur ke ro, masuk, lebur atau masuk, melebur ke ro, tapi tidak mendengung, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Hurufnya cuma 2 lam dengan ro, masuk, cara bacanya masuk dan tidak mendengung. Kemudian mildu, ini termasuk bacaan ikhfa hakiki. Qalilamma, tanwin bertemu mim lagi, tanwin bertemu mim sama dengan yang di ayat 2 tadi, yaitu adalah idgham bi gunnah. Itu dari surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Selanjutnya di surat Al-Ikhlas tadi, yang dibahas di surat Al-Ikhlas itu insyaallah adalah hukum bacaan qalqalahnya. Qalqalah. Dari ayat pertama, qul huwallahu ahadun. Ahadun diwakafkan jadi ahad. Kemudian Allahus somad. Ini juga sama. Kemudian di ayat terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga diwakafkan, maka hukumnya adalah qalqalah kubro. Kemudian di ayat 3 itu ada bacaan qalqalah sugro, yaitu lam yalid walam yulad. Qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena di situ qalqalahnya memang sudah sukun. Kemudian kalau yang di ayat 3 ini ada waqaf lazim, yang lazimnya yang cara bacanya itu sebenarnya disambung, diwasol, disambung dengan ayat 4. Jadi lam yalid wa lam yulad itu adalah qalqalah sugro. Tapi kalau misalkan walam yulad diwakafkan di walam yulad di ayat 3 sendiri, jadinya ya tetap bacaan qalqalah kubro. Insyaallah demikian penyampaian pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf dan surat Al-Ikhlas tadi sebagai bahan tugas materi tahsin di sesi ketiga. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.